Hai, sudah ada bersama saya saat ini seorang kawan, namanya Jacob Chandra, halo semuanya. Halo, halo. Kok bisa memperkenalkan diri nggak sama teman-teman sekalian? Nama gue Jacob Chandra, gue punya istri satu, punya anak satu. Saat ini gue sebagai wakil gembala di GMCC dan juga sebagai pengusaha, entrepreneur, dan juga sebagai apa ya? Ya banyak dah pokoknya. Sibuk lah ya pokoknya. Sibuk lah. Banyak kerjaan ya. Banyak guys. kerjaan. Nih, aku nih denger ya Ko Jacob dari teman-teman bahwa Ko Jacob ini punya kesaksian soal anaknya yang mengalami sakit waktu itu. Betul. Ini, Ko Jacob. Jadi gini, Dea, gue punya anak namanya Brevi Excel, Brevi Jesimiel. Jadi Brevi itu pada waktu kecil, pada waktu dia umur sekitar 4-5 tahun, tiba-tiba dia mengalami gejala seperti muntah. Muntah, bukan seperti muntah. Tapi yang bikin heran kalau anak kecil kan muntahnya biasa ya. Kalau anak kecil muntah gitu, abis makan muntah, orang pasti bilang, itu biasa, itu bukan masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah dia muntah dalam sehari itu banyak sekali. Dan tiba-tiba tuh? Tiba-tiba nih ya. Jadi tiba-tiba dia muntah banyak sekali, bisa satu kali tuh mula-mula dari satu kali sehari cuma 5 kali, naik satu hari bisa 10 kali, naik satu hari sampai terakhir maksimal satu hari dia bisa sampai 30 kali muntah. Nah pada waktu 30 kali muntah itu yang keluar itu udah lagi bukan cairan makanan. Jadi ternyata gue baru tahu juga nih dia ya, ternyata muntah itu ada beberapa macam. Kalau buat anak-anak, pertama adalah muntah makanan, kedua adalah muntah cairan lambung, ketiga adalah cairan empedu atau apa aku lupa deh ya. Tapi ciri-cirinya begini, kalau yang muntah makanan ya keluarnya makanan. Tapi kalau misalkan muntahnya udah cairan lambung itu ada kuning-kuningnya. Tapi kalau sudah ke empedu, gue lupa ya, kalau nggak salah empedu apa-apa gitu, itu dia muntahnya warnanya hijau. Jadi udah nggak ada lagi makanan, dan nggak ada lagi warna kuning, hanya warna hijau. Nah sejujurnya kalau seandainya muntah warna hijau satu kali saja, itu sudah danger, sudah bahaya, satu kali saja. Nah Brevi ini karena muntahnya udah sering, jadi dia bisa muntah warna hijau tuh 10 kali dalam sehari gitu loh. Jadi ya kita nggak ada pengetahuan itu juga, begitu kita ke dokter kita baru tahu. Nah akhirnya ya udah kita pikir ini kenapa ya muntah ya, kita pikir kan sakit biasa karena ya kita kalau nanya ke keluarga, wah biasalah anak kecil muntah. Tapi Brevi ini sampai sekitar berapa lama gitu ya, dia dalam beberapa lama dia bisa turun beratnya sampai 5 kilo tuh. Sampai 5 kilo, dari 13 kilo ke 8 kilo. Muntah terus sampai akhirnya ya udah kita coba bawa dia ke dokter. Dokter juga bingung. Pertama-tama tuh dokter bingung. Begitu masuk gitu ya ke dalam rumah sakit karena dia muntah, saya ingat banget waktu itu dokter bilang coba deh ke rumah sakit sana di Kelapa Gading gitu. Kamu ke rumah sakit sana, kamu kejar satu dokter namanya dokter ini. Lihat nih anaknya udah lemes banget, cairannya memang sudah kurang banget. Ternyata kalau orang cairannya kurang tuh ya, kalau sampai dicubit seperti ini nih dia nih udah nggak balik lagi, begini aja. Jadi diem aja begini, baliknya lama sekali. Ternyata gue baru tahu tuh, oh itu namanya kurang cairan, dehidrasi banget. Ya udah. Iyalah ya berkali-kali lah ya. Berkali-kali. Akhirnya ya udah kejar deh dokter itu. Ya kejar. Akhirnya begitu gue kejar, itu pun nggak dapet solusi, cuman dapet istilah dokternya bilang ada 3 kemungkinan nih, 1A, 1B, 1C. Misalkan kalau nggak salah itu usus buntu pecah, satu lagi apa, dia belum mengarah ke penyakitnya loh. Jadi kita cuman rawat Brevi, masuk dia di ICU anak gitu ya, dia udah baikan kita keluar, kita belum tahu penyakitnya apa. Gitu. Itu perasaannya pada saat itu gimana tuh kok sebagai orang tua? Panik lah ya, demam aja panik, apalagi muntah berkali-kali gitu. Iya sedih sih. Makanya jujur sedih sih. Dan gitu juga kita mikirin juga bukan cuman kita mikirin bukan cuman anaknya juga, tapi kita mikirin biayanya juga kan, dan lain sebagainya kan. Tapi bagus, gue bersyukur ya kalau misalkan ada komunitas yang support kita gitu. Bukan cuman duitnya saja, tapi lebih ke mereka datang, mereka doa. Kita nggak peduli di ruangan rumah sakit itu, di lobi itu ada seorang teman saya, Yosef Jafar gitu, dia langsung bilang, lu nggak usah khawatir kok, lu nggak usah gimana, lu nggak usah, kita langsung gandengan tangan, kita langsung doa. Makanya penting punya komunitas di situ. Gitu. Right. Muatin banget ya kok. Muatin banget. Pada saat kita tuh
aduh gimana ya, kayaknya kita udah bingung gitu. Wah ini anak kita penyakitnya kenapa? Itu belum ketahuan. Ternyata emang nggak mudah dideteksi pada saat itu. Berarti termasuk penyakit langka nggak sih? Betul. Pada saat itu termasuk penyakit langka. Sampai akhirnya kalau gue lanjutin ceritanya nih, jadi setelah itu kan kita pulang. Udah gitu Brevi nggak kejadian apa-apa lagi, santai itu. Tapi seakan-akan penyakitnya tuh kayak apa ya, musiman. Toto dia muntah. Udah gitu kita panik lagi, kita bawa rumah sakit lagi, nginep lagi, ICU lagi, infus lagi. 3 hari, 4 hari, mendingan lagi, pulang lagi. Dan itu terjadi puluhan kali. Sampai akhirnya gue gerah juga dong. Gue coba bawa dia ke Singapura. Pada waktu itu paspor gue lagi habis lagi, jadi gue nggak bisa bawa. Cuman bini gue Airin sama seorang kita punya teman juga kakak rohani kita nama Ciai, dia berdua bawa Brevi. Begitu nyampe di Singapura juga nggak ketemu. Begitu sampai Singapura tuh udah Brevi dalam keadaan baik, itu nggak ketemu. Sampai akhirnya pulang, begitu di bandara mau masuk pesawat, Brevi muntah lagi. Muntah lagi. Nggak ketemu penyakitnya, sama sekali nggak ketemu. Sesusah itu menemukan penyakit si anak ini ya? Betul, sampai akhirnya nih, singkat cerita ya, ada satu orang dokter anak di rumah sakit pemerintah Indonesia, itu yang konsen banget sama Brevi. Dia konsen banget, jadi begitu dia lihat Brevi, pertama saya bilang ini kondisinya begini, saya ceritain semuanya itu lama banget di ruangan dia. Sampai akhirnya dia bilang, oke, langsung dibawa anak saya ke dokter bedah. Langsung tuh lewat jalur belakang tuh, lewat kamar-kamar, lewat dia punya tempat biasa dokter bisa muncul tiba-tiba tuh. Nah iya lewat situ dibawa ke dokter bedah. Udah dokter bedah langsung diteliti tuh. Nah begitu dikonsen sama sekitar 3 dokter, baru mulai ketahuan nih, oh ternyata anak bapak kemungkinan besar ini ada yang namanya kesalahan apa ya, genetis. Jadi dia tuh punya terbalik-balik di dalam perutnya tuh terbalik-balik. Apa yang terbalik-terbalik kok? Sebagai contoh nih ya, organnya, ususnya sih terutama sih ususnya. Sebagai contoh kalau usus buntu adanya di sini, biasa kita ya, dia tuh Brevi ada di atas sini nih. Tapi pada waktu itu belum bisa ketahuan, kecuali dibuka. Belum bisa ketahuan kecuali dibuka. Tapi kan nggak mungkin buka orang segampang itu kan. Iya. Jadi di orang tuh harus pastikan dulu. Gitu. Sampai akhirnya udah deh, mulai deh satu demi satu, mulai ada terapi. Saya lupa ada terapi apa aja gitu, Brevi dimasukin ke alat apa aja, sampai ada satu kali tuh saya lupa ya, cuman ada satu minuman modelnya tuh kayak susu. Si Brevi tuh lagi sakit nih, penyakitnya lagi kambuh nih, minumannya kayak susu. Dokternya bilang begini, Pak saya injeksi aja, maksudnya dalam arti saya paksa ini masuk langsung ke ususnya, berarti kan mesti masukin selang kan. Bayangin ya, si Brevi itu kurus kecil, masukin selang, mau segede selang biasa aja, itu saya lihat hidungnya, ini apa masuk? Saya bilang gitu. Saya bilang jangan. Dari hidung kok? Iya, dari hidung. Masuk dari hidung. Apa masuk ya? Aduh, gimana caranya ya? Saya nggak tega gitu loh. Oke, tapi minuman ini dengan satu resiko begini, kalau minuman ini masuknya salah jalur, bahaya. Jadi kan kadang-kadang kalau minuman ini sampai ke telan kata dia ya, atau sampai masuk ke paru-paru, itu bahaya. Nggak boleh. Jadi kalau mau diminum, dia sama sekali nggak boleh keselak atau apa gitu. Jadi resikonya gitu. Bapak kalau mau anak Bapak minum normal silahkan. Tapi kalau sampai ada resiko anak Bapak tiba-tiba keselak dan akhirnya masuk ke paru-paru, kita nggak tanggung jawab. Saya mikir gitu. Akhirnya saya deketin si Brevi. Brevi, kamu lagi lapar kan? Dia lagi lapar memang karena muntah, lagi lapar kan dia. Kamu bisa minum susu banyak gak? Bisa. Dia ngangguk ini, bisa, minum susu banyak ya, tapi minumnya pelan-pelan ya, jangan sampai keselak. Akhirnya dia minum tuh pelan-pelan, pelan-pelan. Puji Tuhan nggak ada apa-apa, nggak keselak. Akhirnya semua normal. Dari situ ketahuan tuh, cairannya tuh begitu kayak masuk ke ruangan MRI atau ronsen gitu, dia ketahuan tuh, peset dia nyangkut, dia berhenti di mana cairannya, dia diem aja di mana. Jadi dia nggak, mestinya berwarna semua. Okay. Makanya baru ketahuan tuh, dari situ baru ketahuan kok susunan ususnya begini ya gitu, baru ketahuan. Berarti dia mengalami maksudnya malrotasi usus sih namanya.
Berarti ususnya yang tidak normal. Ususnya nggak normal. Tapi waktu itu pengen tahu deh, Brevi-nya tuh gimana pada saat itu? Apakah kayak ketakutan, nangis melulu, apa gimana gitu? Itu yang saya bilang bahwa Brevi itu lewat kejadian ini, dia tuh juga belajar sebagai orang ya, sebagai pribadi itu juga belajar. Gua pribadi jujur, gua kecewa sama Tuhan tuh, gua kecewa. Karena kenapa? Karena gue pikir kalau gue sama Erin tuh pikirannya sederhana. Kita melayani Tuhan dari SMA. Kita pelayanan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kok ini yang seakan-akan Tuhan kasih sama kita nih? Kalau boleh sebagai orang tua, gue maunya gini. Gue aja deh yang sakit, jangan dia. Gitu. Tapi kan ini dia yang sakit. Tapi puji Tuhan di situ hari ini Brevi tumbuh jadi seorang anak yang istilahnya gini. Dia tumbuh jadi seorang anak yang kita nggak usah pusing lagi tentang hubungan dia sama Tuhan. Karena kenapa? Karena tuh dia ngalamin sendiri. Jadi kayak misalkan pada waktu sempat satu kali ya, dia kan muntah. Kalau orang muntah tuh ternyata tuh bisa bikin orang jadi kejang. Kejang tuh kaku. Jadi kakinya nekuk begini, tangannya nekuk begini aja. Dan dia cuma bisa teriak sakit. Saya juga bingung mau gimana. Sakit. Pada waktu itu saya cuma bilang sama Brevi gini, Brevi, Papa nggak bisa tolong Brevi nih. Mama juga nggak bisa tolong Brevi. Brevi harus doa sendiri sama Tuhan ya. Wah, dia doa sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan. Dari situ dia dapat pengalaman pribadi. Gitu. Dari situ dia dapat sesuatu yang istilahnya sekarang nih dia segede gini nih, sekarang dia udah SMA. Kita nggak perlu khawatir hubungan dia sama Tuhan karena kenapa? Dia cari Tuhan, dia udah ngalamin sendiri, dia udah tahu sakitnya gimana dan dia udah tahu pertolongan Tuhan kayak apa. Nah kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut gua berharga ya, nggak bisa orang ajarin, tapi Tuhan langsung turun tangan sama dia. Jadi ada pelajaran juga, ada hikmahnya lah kalau kata orang yang dibalik semua kejadian ini aku. Betul. Bentuk si Brevi ya sesuai namanya, brave gitu, jadi anak yang berani gitu. Nah pada saat itu Ko Jacob sama istri ngerti banget karena aku udah punya 2 anak, aku anak kayak alergi aja, demam aja tuh panik banget kan, kayak stres banget. Nah pada saat itu boleh nggak ceritain secara psikis itu Ko Jacob sama istri gimana sampai akhirnya benar-benar bisa get through this process gitu? Oh ya kita kecewa. Tadi sempat gue bilang ya, kita kecewa dan sampai akhirnya di puncak kekecewaan gue, tiba-tiba seakan-akan ada obrolan gue sama Tuhan gitu loh, ngobrol santai gitu. Tuhan tuh nanya, kenapa lo kecewa? Gue bilang ya jelas dong gue kecewa, ini anak gue. Lalu terakhir di ujung dari pembicaraan itu Tuhan cuma nanya begini sama gue, emang Brevi punya siapa? Gue mulai mikir gitu ya. Oh iya, Brevi punya Tuhan. Kamu udah coba apa aja? Gue sebutin tuh, gue udah coba ke Singapura, gue udah coba kemari, pokoknya banyak deh. Semua udah gue coba. Lalu Tuhan cuma ingatin gue begini, lu udah coba ngucap syukur belum? Lalu gue mikir aja, gimana caranya sih? Gimana logikanya? Orang lagi dalam keadaan begini, istilahnya gue dipaksa untuk ngucap syukur. Gue bilang gue nggak bisa. Tapi sampai akhirnya itu terus ada dalam hati gue dan terngiang-ngiang. Dan akhirnya gue ngomong sama Erin, kita ternyata selama ini belum bilang terima kasih loh sama Tuhan, walaupun dengan penyakit ini. Si Erin bilang, iya betul juga sih, kita cuma melakukan segala cara yang menurut pemikiran manusia kita lakuin itu doang. Tapi bicara tentang mengucap syukur, bawa korban syukur, kita belum pernah. Akhirnya semenjak saat itu tuh, gue mulai rubah cara gue treat Brevi. Jadi begitu dia sakit, bawa dia ke ICU, opnam 3 hari, begitu dia pulang, kita ke mall. Jalan lah, main time zone lah apa. Dan itu terjadi sekali lagi puluhan kali. Begitu aja. Jadi begitu dia mulai ini lagi, masuk ICU, muntah lagi, 3 hari udah mendingan, pulang lagi ke mall. Jadi setelah itu belajar untuk ngucap syukur. Di mall kita ngucap syukur. Apapun yang terjadi insiden, gue cuman punya satu tekad gini. Ya udah Tuhan, Brevi ini punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ya sudahlah. Udah sampai siap gitu. Udah sampai begitu. Kalau Tuhan mau ambil ya sudahlah. Karena kenapa? Karena udah kurus, udah kering, udah ya tinggal tulang doang lah. Tinggal tulang doang. Gitu. Walaupun
begitu dia mendingan dia bisa kembali ya, dia bisa main drum lagi, dia kan main drum, dia bisa main drum lagi, dia bisa gebuk-gebuk lagi, dia bisa santai. Istilahnya gitu. Begitu pulang dari rumah sakit, lu mau kemana? Lu mau ke time zone, kita ke time zone. Intinya ada kita pikirin hati yang gembira, ada yang obat gitu ya. Lu mau kemana? Ke studio misalkan mau main drum, ya silahkan main drum langsung gebuk. Sebisa mungkin nyenengin hati dia. Tapi sekarang Brevi gimana kondisinya? Udah sembuh apa? Brevi sudah sembuh 100%. Jadi sudah sembuh 100%. Jadi pada waktu dokter ada yang konsen itu, dokternya bilang begini, Pak, mau gak dicoba dioperasi? Oh, dioperasi? Dioperasi mau gak dicoba? Tapi kita nggak bisa tanggung resiko belakangnya. Istilahnya dioperasi aja, mau gak? Saya udah nggak punya pilihan deh, betul kan? Take it or leave it gitu ya? Iya, take it or leave it. Ya udah kita take it. Dan dokternya itu lucu ya. Begitu dia operasi, begitu di tengah-tengah operasi dia keluar, dia panggil saya, Pak, mau lihat gak? Mau lihat gak? Bapak mau lihat gak? Iya, bahwa dugaan kita itu ternyata betul. Dan penyakit ini tadinya ada satu solusi deh, dokternya bilang begini, lucu. Dia bilang begini, Pak, mau gak ini dibawa ke semacam seminar? Jadi Bapak semuanya gratis. Gitu loh. Oh, jadi maksudnya kayak percontohan ya. Saya bilang ya mau aja, nggak jadi masalah. Tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi kenapa? Akhirnya operasinya biasa aja. Ya udah, begitu di tengah-tengah dari operasi dia keluar, Pak mau lihat gak? Biar ternyata dugaan saya ini benar. Udah saya masuk, saya lihat tuh Brevi udah ini udah keluar semua nih, belum. Tapi bersih loh, nggak kayak film-film berdarah-darah, nggak. Ini bersih, semuanya bersih, gitu loh. Jadi nggak ada darah-darahnya, nggak ada gimana. Pokoknya bersih. Tapi kelihatan gitu ternyata di dia tuh ada jaringan ikat. Entah kenapa. Sederhananya begini. Ini usus yang begini-gini nih. Di tengah-tengah nih ada yang nyapit begini. Dan capitan ini tidak ikut membesar seiring usus dia membesar. Jadi ususnya besar dia terus gitu. Dan sesimpel ini dipotong aja, jeder. Ini dipotong nih, saat udah gitu dibalikin. Wah ini sih kayaknya bisa bagus Pak, bisa oke. Berapa lama dokter pemulihannya? 2 minggu dah. Karena kenapa? Karena ini termasuk operasi besar. Karena kan dikeluarin semua tuh, semuanya dikeluarin tuh, bop gitu, dikumplakin teman. Dikeluarin. Operasi besar 2 minggu deh. Tapi puji Tuhannya ya. Brevi dalam 3 hari, dia kan bengep tuh, begitu bangun bengep, semuanya bengep. Iya. Udah gitu dia cuma bisa teriak sakit. Udah gitu dokternya bilang sakit, kasih lagi painkiller. Dalam 3 hari dia udah bengepnya udah hilang. Dalam seminggu kita udah bisa pulang. Begitu dia pulang, nyampe rumah dia langsung main drum. Kitanya ngeri tuh. Ini pelan-pelan. Karena kan masih dia langsung gugurak gitu. Semangat banget ya si Brevi ya. Iya langsung gugurak gitu. Kita bilang si Irene udah pelan-pelan, tapi ya udahlah biarin lah gitu loh. Toh kata dokternya juga udah oke, udah aman gitu loh. Ya udah akhirnya sampai sekarang udah normal, Brevi udah normal, nggak pernah muntah-muntah gitu lagi, nggak pernah gimana lah, semuanya udah baik. Finally, seneng deh denger endingnya. Nah untuk teman-teman di rumah atau mungkin ada orang tua juga nih Coach Jacob yang lagi mengalami hal yang sama, pergumulan yang sama mungkin di antara anggota keluarganya atau mungkin anaknya juga mengalami hal yang struggle yang kayak gini nih, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di rumah? Pesan yang paling sederhana sih menurut gue adalah the power of give thanks ya, mengucap syukur. Itu sebenarnya menjadi sebuah itu kayak menjadi sebuah rema buat gue dan juga Irene. Karena kenapa? Ternyata pada waktu kita mengucap syukur itu mujizat terjadi loh. Benar gak? Dan kita teringat lagi loh, ternyata pada waktu Tuhan Yesus ingin melakukan mujizat, dia itu tidak berdoa puasa, dia itu tidak melakukan apa-apa, tapi pada waktu dia mau memberi makan 5 roti dan 2 ikan pada 5.000 orang, kategorinya kan mujizat itu ya. Dia cukup mengucap syukur doang dan mujizat terjadi. Gitu loh. Jadi itu benar-benar ini sederhana loh, power, kekuatan dari mengucap syukur, sederhana. Jadi kalau sampai dalam keadaan begini ya, pandemi begini, pekerjaan nggak ada, anak-anak misalkan lagi sakit, mungkin ini satu hal yang terlewatkan sama kita. Yuk kita coba balik ke hal yang paling sederhana. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur sambil berusaha juga tadi betul, ya, pasti. Sambil siap dengan segala resikonya tadi betul, kan ya. Betul. Berusaha juga harus dong. Iman tanpa perbuatan kan
sama aja bohong gitu. Thank you banget Ko Jacob, kita diberkatin banget sama ceritanya. Semoga ini cerita bisa memberkati saudara-saudara teman-teman di rumah. So thank you banget Ko Jacob. Sama-sama Dea. Salam buat Brevi Ya. dan Ci Airin. Airin. God bless you. Terima kasih God bless Dea. you, guys. God bless guys.